Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlur Rahman dari kelas 11 TDKB. Di sini saya akan menjelaskan tentang propagasi gelombang. Pengertiannya secara singkat saja. Propagasi gelombang itu seperti hal yang kita ketahui dalam sistem pertransmisian perantara sinyal informasi dari satu tempat ke satu tempat yang lain itu dapat dilakukan melalui beberapa media. Ada dua medianya, yaitu media fisik, yaitu kabel dan kawat atau disebut juga dengan wire. Yang kedua adalah media non fisik yang disebut juga dengan wireless, yang artinya tidak ada kabel atau kawat. Contohnya seperti udara. Nah, dengan beberapa pertimbangan teknis dan segi ekonomis untuk komunikasi pentransmisian gelombang dalam jarak yang jauh lebih efisien dan lebih simpel apabila kita menggunakan media non fisik, yaitu seperti udara bebas sebagai media transmisinya. Hal ini memungkinkan gelombang radio frekuensi akan diradiasikan oleh antena sebagai matching device antara sistem pelancar dan udara bebas dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang ini merambat atau berpropagasi melalui udara dari antena pemancar ke antena penerima yang jaraknya bisa mencapai beberapa kilometer, bahkan ratusan sampai ribuan kilometer. Jadi jika ingin berkomunikasi dengan jarak yang jauh yang sampai beratus-ratus kilometer, lebih efisien menggunakan media non fisik yang seperti udara. Jadi lebih gampang lah jika kita menggunakan jika media transmisinya menggunakan udara. Nah, yang kedua ada macam-macam propagasi gelombang. Yang pertama ada propagasi gelombang tanah atau ground wave. Nah, di sini juga nanti saya akan menjelaskan tentang propagasi gelombang ground wave. Yang kedua ada propagasi gelombang ionosfer. Yang ketiga ada propagasi gelombang troposfer atau troposfer scatter. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis propagasi gelombang yang pada dasarnya itu propagasi itu adalah media transmisinya lah atau perantaranya, seperti yang tadi dijelaskan ada fisik dan non fisik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang propagasi gelombang tanah atau ground wave. Nah, propagasi gelombang tanah atau ground wave ini adalah gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang ini sering disebut dengan gelombang permukaan atau gelombang surface wave. Untuk berkomunikasi dengan menggunakan media gelombang tanah, maka gelombang harus berpolarisasi secara vertikal, karena bumi akan menghubungkan singkatkan medan listriknya. Bila berpolarisasi horizontal, perubahan kadar air mempunyai pengaruh besar dalam propagasi gelombang tanah ini atau ground wave ini. Redaman gelombang tanah berbanding lurus terhadap impedansi permukaan tanah. Impedansi ini merupakan fungsi dari konduktivitas dari frekuensi dan frekuensi. Jika bumi mempunyai konduktivitas yang tinggi, maka redaman atau penyerapan energi gelombangnya tuh akan semakin berkurang lah pokoknya. Jadi penyerapan energi gelombang ini yang jika dihasilkan oleh keadaan bumi dengan konduktivitas yang tinggi ini akan kurang lah energinya gitu. Dengan demikian propagasi gelombang di atas air, terutama air garam, jauh lebih baik daripada di bidang tanah, karena disebabkan tadi dengan energi gelombang yang berkurang gara-gara konduktivitas bumi yang tinggi. Nah, jauh lebih baik daripada tanah yang kering seperti padang pasir. Rugi-rugi redaman tanah akan meningkat dengan cepat dengan semakin besarnya frekuensi. Karena alasan tersebut, gelombang tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz. Jadi, jika si frekuensinya 2 MHz ini, kalau misalnya kita memakai propagasi gelombang tanah atau ground wave,
kurang efisien aja gitu, kurang maksimal lah performanya, kurang kurang ini powernya kurang, pokoknya kurang nunjukin power gitu. Namun ada plusnya juga, gelombang tanah juga sangat handal bagi hubungan komunikasi. Penerimaan gelombang tidak terpengaruh oleh perubahan harian maupun musiman sebagai yang terjadi pada gelombang langit atau gelombang ionosfer. Propagasi gelombang tanah merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi di dalam lautan. Untuk memperkecil redaman laut, maka digunakan frekuensi yang sangat rendah, yaitu band ELF extreme low frequency, yaitu antara 30 hingga 300 Hz. Dalam pemakaian tertentu dengan frekuensi 100 Hz, redamannya hanya sekitar 0,3 dB per meter. Redaman ini akan meningkat drastis bila frekuensinya makin tinggi. Misalnya pada 1 GHz, redamannya menjadi 1000 dB per meter. Jadi jika redamannya itu akan meningkat drastis kalau si frekuensinya juga ikut tinggi, makin tinggi gitu, otomatis si redamannya juga pasti bakal lebih tinggi. Contohnya tadi yang 100 Hz, redamannya kan cuma 0,3 dB. Kalau misalnya frekuensinya 1 GHz, maka redamannya juga akan naik menjadi contohnya 1000 dB per meter gitu. Nah, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila saya masih lupa-lupa ingat, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.